sikap kami, sikap yang berserah sepenuhnya bahwa apa yang terjadi pada kami sesungguhnya menurut kehendak Tuhan. Engkau berdaulat atas keseluruhan hidup kami, dan kami bersyukur yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hati kami terus mau diisi oleh Tuhan. Mari sampaikan isi hati sehingga kami kuat, handal, eksis di dalam hidup kami. Sampaikan isi hati. Kami mau mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Adakah sukacita kita pagi hari ini? Sorak-sorak senantiasa keluar dari mulut kita. Puji Tuhan. Baik. Mari kita terus belajar akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Karena semakin dahsyat informasi yang kita dengar, maka firman Tuhanlah yang bisa menangkal semuanya. Dan oleh karena itu saya mengajak kita untuk membuka kitab dari Roma, dari Galatia ya, dari Galatia 4 ayat 4. Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Ya, sudah berulang-ulang ini disampaikan kepada kita. Tapi pada pagi hari ini saya akan mau jelaskan ini lebih dalam, bagaimana ayat ini menjadi dasar pemahaman kita tentang firman Tuhan ini. Galatia 4 ayat 4, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi setelah lengkap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, takluk. Kalau takluk berarti tunduk. Kalau tunduk berarti mengikuti aturan ya. Mengikuti aturan main, itu namanya takluk. Tunduk berarti dia patuh, tidak bisa menentang, tidak bisa melawan arus, berarti dia harus penuhi, harus turuti aturan sistem yang berlaku. Jadi dikatakan bahwa Yesus semakin besar dan takluk pada hukum Taurat. Ya, beberapa hari yang lalu saya tetap buat status saya gitu ya. Saya katakan seperti ini. Yang menyatakan kita sebagai orang benar adalah firman. Ya. Yang menyatakan kita adalah orang benar. Saya selalu berkali-kali sapa saudara, selalu orang-orang benar, selalu orang-orang. Yang menyatakan kita orang benar adalah firman, bukan perasaan kita, bukan pendapat kita, bukan analisa kita, dan juga bukan pula kata orang. Amin. Amin. Jadi saudara benar atau tidak benar bukan orang yang mengatakannya, tapi firman Tuhan yang mengatakannya. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita pahami akan firman Tuhan ini secara benar. Dan diantaranya pemahaman akan firman yang barusan kita baca, bahwa Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Dan oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada kita sudah terpengaruh oleh pengertian, oleh pemahaman, oleh pengajaran-pengajaran yang berfokus
dari diri kita, ya. Jadi pengajaran umum sekarang ini lebih fokus kepada penataan, pembinaan, peningkatan akan diri manusia itu. Ya, itulah yang akan selalu ditekankan. Dan termasuk pemahaman kita akan perumpamaan tentang anak yang hilang itu, ya, anak yang hilang. Sehingga tidak jarang kita dengar kata-kata yang mengatakan bahwa anak yang bertobat, ya, anak yang kembali kepada anak yang meninggalkan kejahatannya. Dan kalau di bahasa Tapanuli itu lebih lazim dikatakannya kamu mubah, ini anak pasangan, ya, kamu mulak, kamu mubah, ya. Jadi gereja hari ini lebih menyoroti dari sisi anak yang hilang ini, ya. Padahal sebenarnya maksud Yesus di situ adalah hati Bapa, begitu ya. Makanya ada 3 perumpamaan, ada uang, ya, iya, kan dia hilang, gitu ya. Jadi hati Bapa sebenarnya yang paling disoroti itu adalah hati seorang Bapa. Tapi kita terlanjur lebih menyoroti dari sisi si anak yang pulang ke rumah bapaknya. Sehingga kita selalu mengatakan, oh, anak itu sudah sadar, gitu ya. Anak itu sudah menyadari dan sudah bertobat, meninggalkan kejahatannya, dan dia meninggalkan hiruk pikuk dunia ini. Setelah dia sadari bahwa dia sudah terjerumus dengan dunia, nah sekarang dia pulang kepada bapaknya. Dan segala macam penekanan-penekanan, tapi yang jelas lebih fokus kepada sisi si anak ini. Padahal sesungguhnya saudaraku, yang ditekankan oleh Yesus di situ adalah bagaimana sikap hati seorang bapa, ya, di mana bapa itu tidak mengadakan rekonsiliasi kepada anaknya yang pulang. Dia tidak diminta pengakuan bahwa anak itu sudah jerah, misalnya anak itu sudah kapok. Oke, saya akan menerima kamu asalkan engkau mengaku dengan mulutmu. Saya dengar mulutmu mengaku bahwa engkau tidak akan mengulangi lagi. Nggak ada di situ. Padahal hati si anak itu sebenarnya ada, begitu ya. Saya nanti akan minta ampun kepada bapak saya karena memang saya tidak layak lagi disebut anak. Tapi paling tidak biarlah saya diterima menjadi salah seorang hambanya, begitu ya. Dan ada kata-kata yang diungkapkan si anak itu, tapi sang bapa tidak menggubris. Jadi bapa tidak kembali ke masa lalu anak, tapi sang bapa itu memprogram ke masa yang akan datang. Karena apa dikatakan? Potong lembu, pakaikan pakaian yang bagus, pakaikan cincin, pakaikan sepatu. Mari kita berpesta. Jadi bukan mengulik-ngulik masa yang lalunya, sehingga anak itu akan tertunduk malu dan bapak merasa puas. Seperti banyaknya barangkali orang tua hari ini, pada saat dia menasihati anaknya, lalu anaknya tunduk, makanya merasa menang, sang bapak puas. Sekarang kau sudah kapok, kamu tidak akan mengulangi lagi. Nah, begitu. Tapi di sini sang bapak tidak memperlakukan anaknya
Ya, nggak ada syaratnya. Jadi situ hati Bapa yang seharusnya gereja lebih fokus pemahamannya akan kebaikan Tuhan, bukan dari sisi kita yang terus mengolah, memperbaiki. Tetapi kita hendaknya lebih fokus mengetahui bahwa Bapa kita lah Bapa yang sangat baik, sangat mengasihi kita, tidak mengungkit-ungkit masa silam, kelakuan yang kadang-kadang memang kita katakan dosa kita tinggi seperti gunung. Ya, waktu sekolah minggu saya nyanyikan itu, dosaku tinggi seperti gunung, gitu ya. Tapi dalam hal yang lain, kita tidak memandang bahwa Allah kita itu menerima kita tanpa syarat itu. Sebagaimana sang Bapa menerima anaknya yang pulang ini, karena dia melihat sisi anak itu, di mana dikatakan bahwa anakku ini telah hilang dan ditemukan kembali, dan sudah mati dan hidup kembali, gitu ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita pahami betul akan firman ini, sehingga kita tidak terombang-ambing, kita tidak kadang-kadang yakin, tapi kadang-kadang bimbang, kadang-kadang merasa ada kepastian, tapi kadang-kadang menjadi tidak pasti. Itu makanya beberapa hari yang lalu saya juga katakan seperti itu. Pemahaman akan pengampunan yang berulang-ulang, di sana tidak ada kepastian. Pemahaman akan pengampunan berulang-ulang, jelas di sana tidak ada kepastian. Namanya ulang-ulang. Kepastian itu harus mutlak, satu kali mutlak. Tapi kalau diulang-ulang berarti di sana tidak ada kepastian. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, perlu kita pahami betul akan firman Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa Yesus takluk tunduk terhadap hukum Taurat itu. Dan oleh karena dia tunduk terhadap hukum Taurat itu, maka dilaksanakan hukum Taurat itu keseluruhannya. Dan bahkan dikatakan hanya dia sajalah yang bisa mampu melaksanakan hukum Taurat itu secara sempurna. Ya. Dalam rangka apa dia melaksanakan hukum Taurat itu? Yaitu dalam rangka setelah dia tuntaskan, setelah dia genapi, katakan hukum Taurat itu digenapi, dilaksanakan secara tuntas, dilaksanakan secara sempurna, maka mulailah dia memberikan perintah-perintah yang baru. Itu makanya ada perjanjian baru. Menjadi pertanyaan besar. Ada perjanjian baru tapi tidak nyata. Di mana peranan perjanjian baru itu? Ya. Kita katakan ada perjanjian baru, tapi kalau tidak ada perbedaannya, sistemnya, aturannya, pertanyaannya apa sih artinya perjanjian baru itu? Nah, sekarang saudara dikasih Tuhan yang sampai hari ini tidak bisa move on, kalau kata orang barangkali. Apa itu doa pekan. Saya mau fokuskan doa pekan. Coba lihat di dalam Matius 6 ya. Matius 6. Matius 6 ayat 9 mulai ya. Ya, ayat 9 itu ya.
Dan bahkan doa ini menjadi doa yang masuk di dalam liturgi gereja, ya, yang setiap minggu diikrarkan, gitu ya, dilafalkan, gitu ya. Bahkan doa itu dianggap tidak sempurna kalau tidak disampaikan dulu doa Bapa Kami-nya. Tapi saya mau fokuskan kepada ayatnya yang ke-12 itu, ya. Coba ayat 12. Apa? 2-3 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Berarti apa yang dikatakan hukum Taurat, aturan apa yang ada harus dia laksanakan. Dan kalau dia jalankan, dipraktekkannya, maka dia juga mengajarkannya. Yesus mengajarkan ini kepada orang-orang yang ada saat itu. Karena ini masih dalam rangka era perjanjian lama. Yang barangkali apa yang saya sampaikan ini kadang-kadang menjadi kontras bagi pemahaman orang banyak. Karena pemahaman kita tidak holistik, tidak luas, ya. Tidak mau ngapain semua sektor. Hanya paham kita satu titik kecil saja, yang lain kita tidak pahami. Padahal ini harus kita pahami secara menyeluruh. Ini apa? Era ini apa? Kepada siapa dikatakan? Kapan ini disampaikannya? Gitu ya. Ini adalah era atau masa atau zaman perjanjian lama, di mana orang Kristen mayoritas menganggap bahwa perjanjian baru dimulai Matius 1, karena tertulis di situ ada batasnya. Dalam Alkitab itu ada batasnya. Padahal Alkitab ini pun sebenarnya sudah ditutur dengan rapi. Kalau dulunya ini acak-acak ini, ada tertulis di sana, ada di kulit kayu atau di mana-mana, begitu ya. Dan Yesus menyampaikan ini karena saat itu Yesus takluk kepada hukum Taurat dan dia belum menggenapi, belum dia genapi. Tapi kalau dia sudah genapi, maka ada perjanjian baru. Itulah arti perjanjian baru. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya atau seharusnya atau seyogianya Kristen hari ini harusnya adalah manusia-manusia perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan kapan digenapinya? Nanti saya akan sampai ke sana. Ya. Kapan Yesus menggenapinya? Nah, sekarang ini masih dalam rangka ketaklukannya akan hukum Taurat itu. Tapi seperti saya katakan, tidak move on, tidak bisa dibedakan eranya, masanya. Dan bahkan sering mengatakan kalau sudah tidak lagi berlaku ya dibuang saja, kan begitu kata-kata orang. Padahal saya berikan contoh bendera Sangsaka merah putih itu tidak operasional lagi. Yang dijahit oleh siapa? Ibu Fatmawati itu nggak operasional lagi, nggak dikibarkan lagi bendera itu. Apa sekarang kita suruh dibuang saja? Ya, iya. Sebagai peringatan, anak-anak sekolah pergi nanti ke sana, ke museum sana. Nanti akan dilihat mungkin di kaca. Inilah bendera kita, kata gurunya. Inilah bendera yang pada saat 17 Agustus tahun 45, inilah yang berkibar. Ini benderanya. Lihat nih, sudah tua. Dan sekarang tidak mungkin lagi dikibarkan. Kalau dikibarkan akan sobek di udara sana.
tidak dikibarkan, itu tanda penghormatan. Sama sebenarnya dengan kita. Dengan kita tidak lagi menghidupi hukum Taurat itu, karena sudah digenapi oleh Yesus, maka sesungguhnya kita dalam kategori menghormati hukum Taurat itu, bukan melecehkannya. Seperti orang yang mau mengibarkan bendera tadi. Orang yang mengibarkan itu pasti dikatakan orang yang melecehkan bendera itu. Jadi doa Bapa kami ada di dalam era masa periode perjanjian lama. Karena mengapa dikatakan perjanjian lama? Karena Yesus belum menuntaskan secara sempurna, yaitu belum menggenapi hukum Taurat. Betul bahwa hukum Taurat tidak pernah dibatalkan, tidak dibuang, tidak dihapus, tetapi digenapi. Kalau sesuatu yang sudah digenapi tidak lagi diulang-ulang. Saya sering membuat ilustrasi seperti orang yang berjanji, saya akan datang ke rumahmu hari Senin akan datang. Itu janjiku. Jam 12 siang saya akan datang ke rumahmu hari Senin akan datang. Lalu pas 12 siang dia datang ke rumah orang itu. Inilah yang dikatakan bahwa dia sudah menggenapi janjinya. Apakah orang itu nagih janji itu lagi? Tidak, karena sudah digenapi. Sama, hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus. Tapi banyak orang-orang Kristen yang mengupas seperti disertasi. Kembali saya katakan ya, dibuat jadi rumit. Yang digenapi adalah ini, yang belum digenapi ini. Sebagian yang digenapi, sebagian belum. Moral katanya, hukum moral belum. Kalau hukum moral belum digenapi, ya berarti nggak ada hukum moral hari ini. Padahal sebenarnya hukum moral itu diberikan kepada pemerintah, ada tugas pemerintah. Kan dia mengatakan dikasih uang itu kan, ini uang siapa? Kaisar. Berikanlah pada Kaisar, dihormati dia Kaisar itu, bukan dilecehkan Kaisar itu. Berikan kepada Kaisar apa yang pantas kau berikan kepada Kaisar. Hormatilah pemerintah, begitu. Jadi seluruh Kristen selalu menghormati pemerintah di mana dia tinggal. Kristen tidak boleh menjadi pemberontak. Kristen tidak boleh berkhianat. Termasuk di Indonesia ini, Kristen tidak ada pengkhianat. Kristen tidak ada pemberontak. Karena dasarnya firman Tuhan mengatakan, hormatilah pemimpinmu. Bahwa pemerintah itu diberikan mandat oleh Tuhan. Nah, jadi dia akan melakukan tugas-tugasnya. Ada rambu-rambu yang ditetapkan. Ada moral yang ditetapkan di situ. Dan lagi pula kalau kita mengalih kepada hukum kasih itu, buah-buah roh itu apa? Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa kurang terapan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari? Harus kita bikin rambu ini. Gak boleh kamu pukul temanmu, gak boleh kamu curi, gak boleh kamu tipu, gak boleh kamu bohongin dia. Ada kriteria-kriterianya. Bagaimana sekalipun orang yang mengasihi tidak akan pernah mengecewakan saudaranya. Amin. Amin. Orang yang mengasihi, bahkan dikatakan kasih itu menutupi banyak kesalahan, gitu ya. Bukan dibongkar-bongkar, bukan diutak-utik. Artinya buah-buah roh itu jauh lebih dari cukup kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Betapa indahnya hidup bersaudara itu. Amin. Hidup bertetangga, betapa damainya
dia pun tidak mengurus orang itu. Ya benar, aku tidak membunuh, tapi aku cuek pada saat dia butuh pertolongan. Kasih lebih daripada tidak sekedar tidak membunuh, melainkan bahkan dia mengurus orang itu, memberi makan, memberi vitamin. Ada peraturan di kota-kota, jangan buang sampah. Betul, aku tidak buang sampah, tapi aku tidak pernah mengutip sampahnya orang lain. Itu hukum-hukum, tapi kasih jauh melebihi daripada hukum-hukum itu. Aku bukan hanya tidak membuang sampah, tapi aku juga berperan untuk mengambil sampah-sampah yang ada berserakan itu. Padahal itu bukan sampah saya. Itu kasih. Dan itulah perjanjian baru itu Bapak Ibu. Ya, jadi kan tadi kan tidak diawali dengan bahwa Yesus takluk akan hukum Taurat. Berarti pada saat-saat tertentu, justru di saat ketaklukannya terhadap hukum Taurat itulah yang dipraktekkannya. Tapi ternyata pada saat pelayanannya selanjutnya, bukan lagi itu yang menjadi dasarnya. Yang sementara bagi kita hari ini masih itu yang kita pakai, termasuk kepada liturgis gereja hari ini yang menyampaikan doa Bapa Kami itu. Karena apa? Karena dia telah memberikan hukum yang baru setelah perjanjian baru. Coba kita lihat di mana itu hukum yang baru, Efesus ya. Tadi kita lihat di Matius 5 ayat 12 tadi ya, di Matius 6 ayat 12 itu tadi kan. Dan bahkan ada sanksi-sanksinya loh. Ayat 14 coba lihat ayat 14. Matius 6 tadi. Matius 6 ayat 14 itu. Apa katakan? Sudah? Atau mulai 13 barangkali ya? Sudah? 2, 3 ya. Dan janganlah bukan. Ayat 13 14 15. Udah 14. Dah, 2, 3 ya. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 1 lagi. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini betapa bangganya Kristen hari ini loh, memakai ayat ini. Orang Kristen mayoritas bangga dengan ayat ini. Padahal ini adalah perjanjian lama. Karena Yesus belum menggenapi perjanjian ini. Ya. Itu makanya senang kepada anak yang hilang itu, tidak dilihat bagaimana cara bapaknya memperlakukan anak itu. Anak itu tidak dikatakan jika kamu mengaku kesalahanmu hari ini, Bapak terima kamu. Tapi jika kamu tidak mengaku dengan mulutmu bahwa engkau salah, Bapak tidak akan buka pintu buat kamu. Tidak ada Bapak mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya itulah yang difokuskan oleh Yesus, hati Bapak, bukan hati anak. Ya, nah sama seperti itu. Ya, pastikan jemaat di tempat ini, jangan ini yang kau hidupi hari ini. Karena Yesus sudah memberikan perintah yang baru. Kalau tidak ada perintah yang baru, tidak ada perjanjian baru ini. Buat apa perjanjian baru dibuat kalau memang kita tidak menghidupi di era perjanjian baru? Coba bandingkan di dalam Efesus 4 ayat 32.
Ya, Efesus 4 ayat 32. Efesus sudah perjanjian baru? Sudah? Sudah perjanjian baru. Makanya Bapak Ibu Saudara aku dikasih Tuhan, beranilah engkau berbeda. Berbeda dari mayoritas. Karena setahu saya mayoritas orang seperti ini. Karena tidak pahami itu. Karena pengertian menggenapi saja pun mayoritas Kristen beda pengertiannya. Menggenapi itu dikatakan menambahi. Seperti ibu-ibu yang nawar-nawar di pasar. Nah, genapilah. Biar pas nggak genapi, ya, ditambahi. Padahal menggenapi adalah menyelesaikannya secara tuntas. Ya, udah. Efesus 4 ayat 32. Mari kita baca 2-3 ya. Tadi doa Bapa kami, ampunilah sesamamu supaya Bapakmu mengampuni kamu. Tapi di sini ampunilah sesamamu karena Bapakmu sudah beda. Jangan main-main dengan ayat ini. Tapi apakah yang tadi dibuang? Enggak. Tapi kita dengan kita tahu membedakannya, kita melihat karya Tuhan Yesus itu betapa luar biasa. Dan dengan kita pahami itu, kita bangga, tidak meremehkan karya kematian Yesus itu, tidak kaleng-kaleng kalau kata orang, ya, tidak main-main. Di situ kuncinya, di situ pusatnya, di situ sentralnya. Karena Yesus sebelum mengerjakan itu, berarti dia belum menggenapi hukum Taurat itu. Berarti dia harus tunduk terhadap hukum Taurat itu. Dan harus dia hidup di bawah hukum Taurat itu. Dan dia harus jalankan hukum Taurat itu. Dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dia ajarkan kepada orang lain. Tapi ajaran ini akan menjadi berubah setelah dia genapi keseluruhannya. Jadi kekristenan itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, betapa indahnya, ada konsepnya, konsep yang teratur. Enggak ngacak-ngacak, tapi teratur. Ada runutnya. Oh, sebelum Yesus menuntaskannya, seperti inilah ternyata. Amin. Jadi kita paham mengapa doa Bapa Kami itu dikatakan. Karena pada saat itu Yesus belum menggenapi hukum Taurat. Dan dia pasti mengatakannya karena dia takut terhadap hukum Taurat itu. Nah sekarang Yesus sudah genapi. Dan dia sudah selesaikan. Berarti berubah perjanjian itu. Bukankah kita dalam perjamuan kudus selalu dibacakan itu? Apa itu? Cawan. Inilah darahku yang ditumpahkan sebagai perjanjian baru. Udah dipersiapkan. Perjamuan kudus itu adalah sebelum Yesus mati di kayu salib. Hanya sehari atau beberapa jam lagi, ya kan? Tapi dia sudah katakan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perjanjian baru, aturan yang baru. Tadi aturan di Matius 6 adalah kita yang harus mengampuni sesama kita supaya, dan itu tuntutan hukum Taurat, tuntutan. Makanya hukum Taurat itu membawa pelayanan kematian, dikatakan kematian. Tapi kasih karunia itu adalah kehidupan. Cuma kita tidak berani seperti
Sepertinya kita mau berdiri di dua era. Kalau saya teringat itu cerita-cerita waktu SD, Serakah namanya. Ada pesta di hulu sungai, karena rumahnya ada di pinggir sungai. Ada dua pesta mengundangnya dia di hari yang sama, jam yang sama. Dua-duanya mengundang. Ada di hulu sungai, ada di hilir sungai. Ya, jadi bagaimana ini? Yang mana saya akan hadiri pesta ini? Pengen dia dua. Atau barangkali yang hampir mirip seperti itu, ada penjala ikan ya, penjala ikan di pinggir sungai. Ada dua hewan, yang satu ikan emas di dalam air, yang satu lagi burung puyuh di daratan itu. Dia mau ambil dua-duanya. Wah, saya mau dapatkan puyuh dan sekaligus dapat ikan emas. Akhirnya dijawablah pas di perbatasannya supaya dua-duanya dapat. Tak tahu jalannya enggak mencukupi, mencakup semuanya. Akhirnya apa? Dua-duanya enggak ada. Kita juga sama. Sehingga kita tidak maksimal hari ini. Sehingga kita tidak berkualitas hari ini. Karena kita tidak bisa bedakan eranya, masanya. Padahal Yesus sudah menuntaskannya. Kapan digenapinya? Kapan dia berikan perjanjian baru itu? Coba kita lihat di Ibrani 9. Ibrani 9 ya, ayatnya yang ke-16. Ibrani 9 ayat 16 dan 17 ya. Ibrani 9 ayat 16. Ya. Sedikit lagi ya. Ibrani 9 ayat 13. Kenapa ya? Nggak cukup banget ini ya. Padahal saya udah cabut lagi apa. Dua-duanya. Oke, kita baca ayat 16 dulu. Ya. 2-3 ayat. Sebab di mana ada wasiat, apa? Di situ harus diberitakan tentang kematian pembuat wasiat itu. Ayat 17. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Doa Bapa kami disampaikan oleh Yesus. Apakah pembuat wasiat ini sudah mati atau belum? Masih hidup Yesus waktu itu. Ya. Dikatakan bahwa wasiat itu berlaku setelah pembuat wasiat itu mati. Jadi berarti saudaraku yang kasih Tuhan, perjanjian baru itu dimulai pada saat pembuat perjanjian itu mati. Ya, karena perjanjian ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Ya, perjanjian dimulai kepada Abraham. Tapi yang baru ini belum berlaku sebelum pembuat wasiat itu mati. Dan sekarang perjanjian baru dimulai, Yesus
mati di kayu salib. Berarti pengampunan sesama kita tidak sebagai syarat Tuhan mengampuni kita dalam perjanjian baru. Amin. Maka bersyukurlah saudaraku dikasih Tuhan. Dan saya percaya engkau akan lebih terdorong untuk mengampuni sesamamu dikala engkau tahu bahwa Bapamu di surga sudah mengampuni. Saya percaya kalau ini dihidupi oleh orang Kristen hari ini, maka kualitas kekristenan akan jauh lebih bagus daripada yang sekarang ini. Amin. Amin. Tapi kita masih sering terpaku kepada Matius 6 ayat 14-15 tadi. Dan betapa tidak pusing-pusingnya kita. Padahal sebenarnya itu tidak mungkin kita sanggup melakukannya. Iya kan? Matius 6 itu tadi. Jika kamu mengampuni sesamamu, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tapi jika kamu tidak bisa mengampuni sesamamu, maka Bapamu yang di surga pun tidak mengampuni. Kita ini kayak kurung beo, enggak bergetar hati kita. Kita katakan seperti tapi enggak bergidik. Aduh berat amat ya, aturannya begitu. Aduh berat amat ya, sanggup enggak saya ya? Sanggup enggak saya ya? Kalau ini menjadi syaratnya Tuhanku mengampuni aku, bisa enggak Dia mengampuni aku? Begitu aturannya. Tapi kita ini, Kristen ini menganggap ini sepintas saja. Kayak burung beo aja dikatakan. Selamat pagi. Padahal dia tidak tahu apa yang dikatakan selamat pagi. Tapi bersyukurlah. Kalau kita baca ayat terakhir ini, ayat Efesus 4 tadi. Efesus 4 ayat terakhir dari kita hari ini. Sudah? Ayat 32. 2-3 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu juga. Engkau tidak mengampuni sesamamu, tapi jangan engkau pikir Bapamu yang di surga tidak mengampuni. Sekalipun engkau tidak bisa mengampuni sesamamu, tapi engkau tetap diampuninya. Dengan engkau pahami seperti itu meruntuhkan kesombonganmu. Siapakah aku ini? Kok aku tidak sanggup mengampuni temanku? Padahal Tuhanku sudah mengampuniku. Saya percaya ini jauh lebih efektif daripada hukum-hukum yang lama itu. Karena hukum yang lama itu pun sesungguhnya bukan hukum yang diberikan oleh Tuhan, tapi itu adalah permintaan oleh bangsa Israel. Karena merasa sombong, berikanlah peraturan, hukum-hukum kepada kami, bahwa kami akan sanggup melaksanakannya. Tapi kalau mereka seperti itu, janganlah kita hari ini mau mengulanginya. Amin. Pastikan di tempat ini dengan pemahaman yang sedemikian transparan, sistematis, teratur, maka kita tidak akan dibingungkan, dibimbangkan. Yang kadang-kadang kita katakan keselamatan pasti, tapi kadang-kadang tidak pasti. Sehingga bisa dikatakan komunitas kita inilah komunitas yang paling bingung di dunia ini. Yang kemarin saya katakan hanya gara-gara mencolong kerupuk kaleng, keselamatannya hilang. Masa kerupuk kaleng, darahnya itu saja. Tetapi kalau engkau pahami darah itu luar biasa, maka engkau pun tidak akan mencuri kerupuk kaleng itu. Amin. Tapi dikebuki sama yang punya nanti, paling-paling benjol kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur. Kami terima kasih Tuhan, Engkau segarkan kami akan pemahaman firman-Mu. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu, tetapi kami teguh
mendapatkan satu pemahaman yang utuh, di mana kami diajar hari ini bahwa Yesus takluk kepada hukum Taurat. Dia menjalankan hukum itu dengan sempurna, dan bahkan hanya dia saja yang dapat melakukannya secara sempurna, dan dia menggenapinya. Tapi kami bersyukur dengan demikian, kami tidak lagi hidup di dalamnya, melainkan kami hidup dalam anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kami. Maka kami akan berbuat banyak mengampuni sesama kami, karena kami tahu Tuhan telah mengampuni. Pengampunan Tuhan tidak punya syarat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan kepada kita. Puji Tuhan dan segala kepada Tuhan.